Kufra mungkin loncat-loncatan atau Baxia Ternyata masih juga Barat. Barat juga masih oke. Baxia menurutku menarik sih ditaruh sebagai offlane ya. Iya betul banget sih. Kalau Tidak kita lihat di sini ya, pintar, ternyata tapi Barat aku yang tahu jadi apa pick yang terakhir aku dari tim lakukan. Kalimantan Barat. Dan itulah fase dari ban and pick dari kedua tim antara tim Maluku dan Kalimantan Barat, yang sementara Kalimantan Barat unggul dengan 1-0 di best of 3 kali ini. Iya, betul sekali. Di game kedua di sini bisa jadi game penutup untuk teman-teman dari sisinya tim Maluku, karena misalnya Kalimantan Barat bisa dapetin 2-0. Tapi dengan draft yang dimiliki sama tim Maluku sekarang, menurut aku ada sedikit power yang mungkin bisa mereka lakukan di dalam lane of down, karena mereka memiliki Kadita ya dengan burst damage-nya, dengan rogue waves-nya juga gitu kan. Mampu tuh menghentikan banyak sekali pemain dari sisi Kalimantan Barat. Kita bakal lihat sih nantinya seperti apa hal yang bakal terjadi dalam lane of down-nya, karena Link udah pasti nggak akan bisa ngincer karena seorang Kadita sendiri. Betul banget. So, dari menurut lu kan siapa dari draft? Tadi Kalau early-nya ya, iya, kalau early-nya aku ngerasa Kalimantan Barat harusnya punya power. punya power seperti pembahasan kita di match pertama ya. Mhm. Tapi seharusnya kalau gue pribadi nih, ini Maluku harusnya lebih diuntungkan dari semua fase sih, menurut gue. Menurut Oke, gue ya gitu, harusnya ya. menarik ya. Tapi tinggal mungkin koordinasi atau makro dari tim Maluku tersendiri itu harus benar-benar di efektif lah, di efisien banget gitu. Betul sekali. Kalau gitu kita akan segera berangkat ke dalam lane of down untuk melihat keseruan seperti apa sih game kedua dari Best of 3 series kita antara Iya. teman-teman dari tim Maluku dan juga Kalimantan Barat. Dan lupa untuk gunakan hashtag di comment sectionnya untuk mendukung semua teman-teman yang bertanding hari ini dari sisi Maluku dan juga Kalimantan Barat. Hashtag Maluku, hashtag Kalimantan Barat. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya untuk memperebutkan nantinya satu slot di PON eksibisi PON XX Papua 2021. Oh iya betul banget, karena ya sebagaimana kita tahu akan ada 6 tim yang bertanding nanti di Papua, di mana satu tim yaitu tim Papua sudah menunggu di tanah kelahirannya mereka, ditantang. Derawa senang. Ayo kita bertanding di rumah gue, kata dia. Wah, serem juga ya. Iya. Seru Berantemnya nih, di rumahnya ini loh masalahnya. Drawa, kamu mau ngajak berantem siapa Drawa? Bang. Kang Po aja nih. Ya, Ya, ya itu dia tampaknya enggak. Oh masih terus, oke lanjut. Iya, karena kalau kita lihat juga di sini sebenarnya kita senang banget sih ya, karena memang kita mau berterima kasih juga pada game developer, karena kalau Iya. misalnya mereka nggak support ini nggak bakal ada di sini dengan Iya adanya nggak Monton. bakal menjadi Iya. salah satu cabang yang dipertandingkan di PON Papua kali ini. Betul, Monton, Garena Melon, PUBG Mobile dan juga Indonesia Football E-League atau IFEL Ya. kali ini. Tapi kita sudah masuk ke dalam game kedua dari Best of 3 series kita. Di mana kalau kita lihat kali ini Koju di arah tengah berhasil di satu kali tendang Jeet Kune Do dengan adanya dari seorang Frankie kali ini ya. Iya betul banget. Tadi kita lihat di situ ada Koju yang mencoba untuk masuk ke dalam Purple Buff yang mengganggu ke arah Link, tapi kita lihat di situ masih oke aja dan kita pindah ke arah ternyata pindah lagi ke sini masih bisa diamankan dengan retribusi ini dari Alzara Al-Razali. Al-Razali. Memang agak sedikit susah Mas namanya. Al Saya aja kali kita memperhatikan. panggilnya ya. Iya, tapi sebelah sana dari sisi tengah pun dari seorang Hayabusa juga mulai datang. Masih ada satu kali pergerakan dari seorang Frankie dengan adanya satu Jeet Kune Do, tapi first blood terus didapatkan dengan adanya satu shuriken yang sangat manis dari seorang Hayabusa. Tapi akankah dari seorang Riyandi masih bisa untuk selamatkan 3 hero langsung coba terpercaya karena dirinya dan harus tershutdown di tangan seorang Tamus di situ dengan adanya side-nya ya di situ represent dari seorang Tamus sendiri dan Iya. seorang Novianda ternyata di sisi atas cukup nyaman nih dengan dinosaurusnya. Satu ditukar satu di match pertama ya, tim fight pertama kalau bisa kita bilang di situ. Tapi sayang banget kerugian didapatkan oleh tim Maluku di mana Rogernya di sana menjadi korban pertama tadi first blood yang dilakukan oleh Hayabusa dengan shuriken manisnya kalau kata Pel tadi bilang. Tapi kita lihat di sini ada di daerah tengah ada Koju tadi mencoba untuk masuk ke tengah-tengah dari mid area untuk tim Kalimantan Barat, tapi masih bisa diusir begitu saja. Dan ada Kadita juga di stand dan kita lihat di sana Koju sendiri yang masuk, ejector masuk kita lihat, tapi tidak direspon langsung oleh Roger dan di sana ada Koju yang berhasil menjadi korban selanjutnya dan harus tertidur oleh Mas Al again and again. Iya, tapi masih ada satu pergerakan lagi di Dayton Afro akan dibuka kali ini. Coba untuk melahap satu pemain dari tim Maluku ini bakal coba untuk kita pergerakan dari Tempest of Death dibuka sama seorang Link. Masih ada Pink Voice dan juga Devin Sword yang sangat baik dikeluarkan dan 1 point kill. Kali berhasil di shutdown dari sisi seorang Stefano kali ini. Pergerakannya cukup galak dari sisi Kalimantan Barat. Leader Azrek tidak mencoba menutup kemungkinan seorang Koju bakal dikejar lebih lanjut. Masih ada Wings by Wings kali ini dan bahkan seorang Link yang maju ke depan dengan ada Devin Voice dan berhasil dapetin killing spree kali ini. Iya, again and again Link menjadi momok mematikan untuk tim Maluku. What happened? Ayah naon. Ternyata di situ ada satu turtle juga yang berhasil diamankan oleh tim Kalimantan Barat.
dan ini early masih tetap dipegang sama tim Kalimantan Barat. Iya nih, early-nya masih dipegang juga, tapi di sisi atas juga mau ditambahin lagi not so called teamwork dikeluarkan kali karena seorang Stefano. Sebenarnya Ling itu hero yang sudah lama hilang dan kembali pulang sih, karena aku udah lama banget gak ngeliat seorang Tamus di sisi atas sih. Karena Tamus tuh kayak udah banyak banget replacement ya sekarang, bukan replacement sih, kayak option hero-nya tuh jauh lebih banyak gitu loh. Gue setuju banget, itu yang tadi kita bahas di awal masalah patch terbaru ini kan kurang lebih kan PL gitu. Dan kita lihat di sini ada di bagian mid ada ternyata pindah ke sideline Hayabusa yang dengan santainya ya, nggak diganggu sama siapapun. Rubinya bingung seperti yang lo bilang, dia harus incer atau lock siapa. Kita lihat di sini ada Hayabusa yang mencoba untuk cicil ke arah gold syaratnya ya kan, mengumpulkan pundi-pundi gold, dan yang kita lihat di situ di menit ketiga sudah beda 3.000 pulang ke PL. Terlihat kan Pokokret tinggi drive begitu juga kali ini berhasil dapetin cara seorang Kadita, tapi Way of Dragon karena seorang Koju masih mencoba untuk dikejar, double kill akan menjadi triple kill karena seorang Ikino purple buffnya sepertinya bakal coba untuk diambil terlebih dahulu sama seorang Al Razali kali ini yang tidak bisa dikontes sama sekali. Yes, mereka nggak punya shutdown yang benar-benar lockdown ke arah seorang Ling sendiri selain adanya Unstoppable Force dan juga ejector yang dimiliki sama seorang Jahat. Mereka tuh gak punya lock yang benar-benar segitunya gitu. Tapi di sisi depan kayaknya Breath of Ocean dikeluarkan sama seorang Kadita mampu untuk memberikan damage yang cukup besar karena seorang Frankie, tapi Frankie dengan Shunpo masih bisa untuk kabur. Leader Aztec lagi, 2 pecahan saja, 3/4 darah yang dimiliki sama seorang Kadita berhasil hilang. Itu dia, itu kayak sebenarnya tadi harusnya dari cowoknya ya, dari seorang Frank itu harus bisa mendapatkan atau bisa diamankan oleh tim Maluku, tapi di situ ada Barat yang tiba-tiba masuk yang untuk ngalangin, yang masang badan untuk menyelamatkan dari seorang Frankie tadi. Kita lihat di sini dari Turtle Camp sudah muncul Turtle yang kedua ke arah lane outdoor, dan kita masih tunggu di sini. Ling again and again, dia nyaman banget, dia dapetin purple buff di arah jungle dia sendiri atau di arah jungle lawan. Tapi kita lihat di sana Koju yang mencoba untuk masuk, tapi masih digocek aja sama Frankie. Dan di sini Mas Al Razali mencoba untuk mendapatkan turtle yang kedua dengan cepat yang dibantu oleh Novianda, dan benar-benar nggak ada gangguan sama sekali dari tim Maluku. Mereka tidak ingin memaksakan keadaan, tapi Unstoppable Force kali ini Shun Pojit Kundo berhasil dikeluarkan sama seorang cowok, masih buka lagi dengan Temples of Flame, berhasil dapetin 1-2, sepertinya bakal coba hilang dari sisi tim Maluku, tapi sudah mulai datang cukup terlambat kali Way of Dragon dibuka karena seorang Stefano. Inferno bakal coba dibuka bersama dengan Molten Side, tapi sayang sekali dia ada di shadow kill dari seorang Hayabusa, mampu untuk membuat tambahan kill dari sisi Kalimantan Barat 11 di menit ke-5 kali ini. Aduh, belum turtle ketiga sudah mendapatkan 10 kill. Oh my god, ini apa yang terjadi di tim Maluku ya? Koordinasi kah atau apa? Kata kita lihat di sini ada Frankie yang mencoba untuk kabur dan mencoba konsil. Masih ada konsil yang cukup baik kali ini dikeluarkan sama seorang Frankie ya. Al Razali bakal nungguin dalam ambush sana, tidak ingin membiarkan seorang Roger untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Karena dari seorang Roger sebenarnya cukup sekali, dia butuh 2 item at least untuk dapetin war-nya, tapi di sisi atas ya Doki lagi dibuka kali seorang Stefano bersama dengan Temples of Blade kali ini dan 1 point kill. Ini benar-benar Tamus, gak dikasih main sama sekali, 3 kali tershutdown walaupun sudah memiliki Vengeance sekalipun. Ia tidak mampu untuk bergerak banyak, dan di arah bawah di sini Noviandi coba untuk diincar, masih memiliki stack big guy-nya. Detona's welcome, tidak diarahkan kemanapun. Kali ini dari seorang Novianda masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Not compil work dikeluarkan, tapi Frankie dengan Jeet Kundonya difokuskan karena teman-teman dari tim Maluku. Ini 4 orang menghadapi 2 orang dari sisi Kalimantan Barat dan belum ada yang tershutdown, sedangkan Hayabusa di sisi atas sangat nyaman untuk mendapatkan 1 curet lagi. Apa yang terjadi sama tim Maluku? Kita nggak tahu. Ice Strike dulu keluarkan ke arah Koju di sana. Apakah masih bisa selamat? Ada Frankie di sana, ada Heslet mendapatkan 1 Parsia di sana. 3 orang lawan 5 orang di arah mid game. Kita lihat Tempest of Blade dikeluarkan. Killing spree didapatkan oleh Hayabusa. Ini bencana banget buat tim Maluku. Tim 4 orang yang langsung hilang begitu saja dan langsung dimakan aja oleh Barat dan tampaknya wipe out. Iya. Hanya tersisa seorang Koju yang mulai kembali lagi ke dalam lane of zone, tapi Riyandi bakal berfokus dapetin turret di sisi atas. Masih bermain kali ini. Riyandi mencoba untuk menjaga jaraknya karena smart missile yang dikeluarkan sama seorang Jauhead sudah cukup sakit. Ini ya, di momen ini adalah ketika tadi seorang Koju berhasil di Way of Dragon terlebih dahulu. Lalu Tempest of Blade yang benar-benar bisa mengenai 4 orang dari sisi tim Maluku itu membuat teman-teman dari Kalimantan Barat tuh nyaman banget untuk bergerak. Belum lagi terakhir ketika dari seorang Ruby masuk, dia nggak ingat kalau misalnya Detona's Welcome masih dimiliki sama seorang Vianda. Vianda tuh langsung kayak ya udah berfokus dan akhirnya 1 point kill bersamaan seperti yang dilakukan saat ini terhadap seorang Koju
yang akhirnya harus terlahap oleh area of Vivek dari seorang Farsha. Dan combo yang nice banget sih, water play banget dilakukan oleh tim Kalimantan Barat tadi. Temples of Death masuk nusuk ke tanah dan langsung keluar shadow kill dari seorang Hayabusa dan mendapatkan killing spree tadi kalau kita lihat. Dan bener-bener koordinasi yang bagus banget dari tim Kalimantan Barat. Dia bener-bener membuat bingung kedua tim, tapi kita lihat di sini peperangan ke beneran ice strike dikeluarkan oleh ke arah Steward. Masih bisa selamatkah satu orang? Temples of Death keluar situ dan dua orang langsung menusuk ke sana dan masih 3 double kill didapatkan oleh Hayabusa. Koju masih bisa selamat, killing spree sekarang didapatkan oleh Frankie dan the last man standing Stefano dengan tamusnya masih bisa bertahan di balik inhibitor tulen Vale. Wow, dan di arah tengahnya pun kami bakal coba untuk kita gerakin begitu saja. Inhibitor bakal coba untuk difokuskan sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Sudah mulai terbuka dengan sangat lebar. Molten Set dari seorang Stefano mulai dicuekin, tidak terlalu impact besar terhadap teman-teman dari Kalimantan Barat, dan mereka bisa setup ulang karena 50 detik lagi Lord akan segera datang ke dalam lane of game. Kalau mereka memaksakan keadaan dan mencoba untuk menyelesaikan gamenya kali ini akan terlalu berbahaya karena teman-teman dari Maluku itu sangat dekat dengan base, jadi mereka masih bisa untuk melakukan regen terus-terusan ke arah base dan ngebuat teman-teman dari Maluku cukup strong lah untuk melakukan war di dalam base-nya. Dan yang menarik di sini adalah level yang dimiliki sama seorang Link yang sudah mencapai level 13, sedangkan dari seorang Ikino atau seorang Roger gak dikasih farming dari awal. Bener-bener gak dikasih space. Dikontrol banget gitu loh. Betul, hampir ini mungkin bisa dibilang 80% map Lane of Dawn sudah dikontrol banget sama tim Maluku. Kita lihat sih tampaknya benar-benar harus bersabar, tapi kita lihat ada Koju yang mencoba mendapatkan kedua beneran strike dan juga Koju menjadi kebiasaan flicker masih bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Tapi 2 menit ke depan dia tidak akan bisa melakukan flicker. Padahal ini adalah momen Lord yang sudah datang ke dalam Lane of Dawn. Ini resource yang cukup rugi dilakukan sama seorang Koju. Kali ini mereka dalam posisi yang 21-1 dengan kondisi gold yang digunakan 14.000 lebih input. Dari sisi Kalimantan Barat dan Maluku akan sedikit terpress cukup habis di game kali ini. Lord sudah mulai diinisiasi sama teman-teman Kalimantan Barat dan dia bakal diambil tanpa daya kontak dari sisi tim Maluku. Bener banget. Nah, itu free Lord banget nih, Lord pertama, dan tampaknya sih seharusnya ini kalau benar berkoordinasi yang dengan bagus itu bisa menjadi manfaat banget untuk tim Kalimantan Barat karena kita lihat di situ tersisa 2 inhibitor turret yang dari tim Maluku. Dan control of wave minionnya ini itu benar-benar masih enak, masih dipegang sama tim Kalimantan Barat. Tapi kita lihat di sini dari tim Kalimantan Barat nggak mau aja gegabah, masih bersabar menunggu Lord masuk ke daerah Lane of Dawn. Dan tapi kita lihat di sini ada Koju yang sendirian terculik dan masih bisa mengeluarkan eject ke Tempest of Death dikeluarkan dan mendapatkan Koju. Mega kill didapatkan oleh Frankie. Again and again, dari roamer dari tim Maluku itu benar-benar bergerak sendirian, Vel. Iya, benar-benar. Dia pengen dapetin orange buff sih. Awal mulanya adalah dia pengen dapetin orange buff, dia mau masuk ke dalam ambush sana, malah ketahuan posisi dari tim Maluku dan malah dikontinue gitu, baru dilanjutkan. Berat dosa dan aset sudah mulai dibuka, masih ada way of dragon kali ini, tapi Rate of Motion tidak berpengaruh besar karena teman-teman dari Kalimantan Barat. Wave juga double kill berhasil diselamatkan. Bastion Temple of Blade mengarahkan ke triple kill. Ada Mania kali ini tidak diberikan. Unstoppable dipegang sama seorang Chodan, tapi base-nya sudah dimiliki sama Kalimantan Barat dan 2-0 berhasil disapu bersih dengan sangat baik untuk mendapatkan game kali ini. Tim Maluku sayang sekali belum bisa mendapatkan poin di match kali ini. Ya, dibabat habis sama tim Kalimantan Barat di 2-0. Ini kayak apa ya? Kayak balikan sih, mengulang kesalahan